Melihat teknik Chef Richie untuk tempering coklat, sebenarnya aku lihat tuh simpel banget, tapi setelah aku pikir-pikir ini coklat loh, karena ini mengandung suhu, jadi aku kurang paham dan agak takut banget. Mati aku kali ini, serius. Masuk ke galeri, aku udah lihat bench di depan. Aku sebenarnya excited banget karena ini pasti bakalan demo masak dan aku berharap yang masak itu adalah Chef Renata. Challenge 2, top 10. Demo masak. Semoga nggak dessert. Aku sama sekali nggak ada feeling sih siapa yang bakal cooking demo. Tapi aku lihat ada marble buat tempering coklat di depan. Selamat datang di Galeri MasterChef Indonesia Season 12. Ya, di atas sudah ada Fajar dan Ibu Wiji yang sudah memenangkan kompetisi di challenge pertama yaitu Stop and Go. Selamat ya. Ya, terima kasih, Chef. Dan sekaligus dia mengikuti untuk challenge memasak yang kedua ini. Sudah pastinya bebas dari pressure test dan berlanjut ke babak berikutnya. Melihat Fajar dan Bude Wiji di atas itu sebenarnya lumayan nyesek ya, karena aku pengen banget jadi mereka cuma nonton aja. Tapi kembali lagi kalau memang benar Chef Renata yang demoin di bawah, aku seneng kalau di bawah. Oke, di depan kalian sudah ada bench. Jadi sudah tahu ya, pastinya akan ada seorang chef yang mendemokan sebuah masakan atau sajian di mana kalian harus really pay attention. Dan kali ini saya bilang really pay attention. Dengar Chef Juna bilang really pay attention, wah kayaknya ini sulit deh tantangannya. Karena tentunya tidak akan mudah. Dan kali ini mempunyai sebuah tingkat kesulitan yang luar biasa. Wow. Kalian siap? Siap, Chef. Kali ini akan menjadi tantangan yang manis. Wow. Manis. Guest chef kita kali ini seorang pastry chef. Tidak hanya itu, beliau adalah seorang master chocolatier. Wow. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang demo masak, master coklat. Alah. Sloyo aku. Sudah belajar dan berkarya hampir 15 tahun di Amerika Serikat. Dan seorang runner-up Pastry of the Year di New York. Dan membuka sebuah bisnis. Melalui dedikasi dan inovasinya, beliau berhasil membawa seni coklat ke Indonesia menjadi level yang lebih tinggi. Wow, pastry chef, chocolatier, 15 tahun di New York. Pasti Chef Richie nih. Silakan masuk, Chef. Halo Chef. Ya kan? Halo semuanya. Halo Chef. Siapa yang ngefans? Yeay, beneran Chef Richie Pratajaya yang akhirnya datang ke galeri. Oh my God, thank you so much udah hadirin Chef Richie di sini. Aku ngefans banget sama Chef Richie. Wah, yang datang ini Richie Prataja. Orangnya ini idealis setauku ya untuk dessert. Wah, ngeri nih, ngeri. Alright, how are you? Good, thank you. Good. Good to see you again. Good to see you, Chef. Jadi, kali ini bakal agak teknikal ya. Menarik. Spesial ya. Sudah top 10 kita bilang ya, akan semakin sulit. Kita sudah wanti-wanti ke mereka, kali ini akan cukup teknikal dan punya tingkat kesulitan yang lumayan sulit. Lumayan sulit. Lumayan, butuh presisi, butuh ketelitian. Fokus juga dari ketelitian. kalian. Fokus ya. Jadi Chef Richie gimana kesibukannya hari-hari ini? Lumayan, kebanyakan saya di dapur. Sekarang juga baru buka restoran. Jadi yang kedua, jadi kebanyakan saya bolak-balik juga ya. Tapi setiap hari masih di kitchen juga. Masih berurusan dengan coklat terus ya? Setiap hari. Coklat is your life. Yes.
So gimana rasanya ada di Galeri MasterChef? It's amazing to be here, to be invited here as a guest chef di sini dengan juga Chef Juna, Chef Renata, dan Chef Rudy. Dan juga semangat untuk melihat kalian di sini peserta yang sudah masuk 10 besar. Semoga semuanya bisa enjoy dan learn something about chocolate and desserts. Nice. Ya, Chef. Well, coklat itu siapa yang nggak suka ya? Everybody loves chocolate. Dan bisa dibilang ya sebuah seni juga ya, seni coklat yang mungkin untuk di Indonesia masih terus di-push ya. Betul. Ya. Siapa yang udah pernah bekerja dengan coklat? Oke. Cara Desi. Akila. Ini yang cowok-cowok nggak ada yang angkat tangan? Buka bungkus dan makan tuh belum bekerja ya? Itu menikmati. Oke, kira-kira hidangan apa yang akan didemokan hari ini? Oke, jadi hari ini Saya dengar-dengar soalnya yang paling susah katanya yang dipilih. Lumayan. Oke, apa yang akan didemokan? Molded chocolate bonbons. Dalamnya itu ada 2 layers. Yang dimana kayak tadi dibilang juga Mas Chef kita ini presisi itu sangat penting untuk pembuatan coklat bonbon ini. Jadi nanti ada French Earl Grey tea dan cookies layer di bawahnya. Yeay, kita bakalan bikin coklat bonbon. Berarti kita bakalan tempering dong di galeri. Oh my God, mimpi aku untuk tempering coklat di galeri akhirnya terwujud. Nice. Wow. Kedengarannya sudah It betul-betul. sounds intimidating. Iya. Emang benar coklat itu not easy ya? Ya, it's very temperamental, tergantung dari suhu dan juga disiplinnya kita untuk mengatur temperatur di coklatnya sendiri. Ya, oke. Berarti sudah jelas ya, tantangan kalian hari ini adalah yang akan dibawakan oleh Chef Richie untuk membuat coklat. Tadi dibilang ada coklat bonbon, ya. Harus fokus. Terus nanti kalian juga akan menduplikat dan hasilnya harus semirip mungkin. Silakan waktu dan tempat Mas Richie. Please. Silakan semuanya colong ilmu sebanyak-banyaknya. Ya, perhatikan dan fokus ya. Hari ini kita akan membuat molded chocolate bonbons. Flavornya itu French Earl Grey tea with speculoos cookies on a second layer. Jadi ada 2 layer nanti di dalamnya. Yang paling pertama akan kita buat pastinya itu yang paling memakan waktu. Nah, dari sini seperti yang kalian lihat juga sudah ada beberapa bahan-bahannya yang akan kita mix. Yang pertama masuk butter. Sebenarnya kita bikin cookies ini kayak bikin istilahnya itu mengkrim butter, gulanya, sama dark brown sugar. Oke. Sembari menunggu mentega dan gulanya ini menjadi satu mixture, kita akan menyaring tepung dan juga ada baking soda dan cinnamon powder. Untuk gramasi, nanti sepertinya kalian sudah akan ada ditimbangin. Jadi kalian cuma perlu mengerti pengaturan masuknya bahan-bahan tersebut. Sebenarnya cukup simpel ya, tapi memang yang paling penting itu proses pada saat sekarang ini. Karena kalau misalnya kita nyampurin semua bahannya ke dalam, apa yang terjadi nanti bakalan ada butiran-butiran tepung yang tidak halus. Dan pada saat kita makan itu akan sangat mengganggu tekstur atau layers di mulutnya. Terlihat gampang, tapi tanganan kita tetap beda. Ya, walaupun bahannya sama, cara masaknya sama, kadang kalau instingnya beda ya nggak tahu. Semua challenge yang berbau dessert, udah ada tepungnya, ada gulanya. Ini aku takut nih sebenarnya. Syukurnya masih bisa ditunjukin sama dia. Jadi ada cheatingnya sedikit lah. Kalau kalian mau maju, mau lihat juga boleh. Jadi sebenarnya teksturnya kan seperti ini. Seperti yang kalian lihat, yang ini semuanya sudah menyamur jadi satu. Tapi yang di atas ini belum. Lihat kan nanti ada butternya. Nah itu kita nggak mau. Jadi kita harus selalu diberhentikan mesinnya, terus kita aduk rata. Kita mau memastikan semuanya turun dulu nih, karena banyak butter yang menteganya yang belum menjadi satu. Jadi kita nyalain lagi. Cinnamon, Chef. Ini cinnamon, juga ada baking soda. Ya, jadi semua bahan-bahan yang kering atau tepung-tepungan semuanya bisa kita saring jadi satu. Dan yang paling terakhir masuk garam, karena seperti yang kalian juga pasti tahu, garam itu mengenhance atau meningkatkan rasa dari suatu makanan itu. Oke.
Nah, sekarang kalau kita juga bisa lihat dari sini, semuanya sudah menjadi satu kesatuan. Setelah sudah, kita akan memasukkan si honey atau kita bilang ya madu. Dan kalau juga nanya kenapa madunya nggak dimasukin dari awal. Nah, kalau kita masukin madu dari awal, dia akan memperlama proses kita bilangnya menjadikan ini suatu mixture atau batter. Oke. Setelah ini kelar, semuanya sudah terlihat terjadi satu. Yang berikutnya yang kita masukkan itu si tepung ini ke dalam yang ada cinnamon powder dan baking powder juga. Oke. Kita mau make sure kita masukinnya juga bertahap. Lama-lama dia akan membentuk seperti dough sepertinya, yang dimana nanti kita harus bake ini juga di oven. Oke, yang terakhir additionalnya. Nah, sekarang kalian juga mulai memperhatikan semua tepung, butter, madu, powdernya semua sudah menjadi satu. Ini saatnya dimana kita stop. Kita juga nggak mau over mixing. Karena kalau over mixing apa yang terjadi? Frictions dari paddle-nya dan bowl-nya ini kan menghasilkan panas. Otomatis butternya itu nanti bisa cair. Ovennya kita set ya di suhu 150 derajat. 150 derajat ya. Tapi atas bawah saja. Ya, atas bawah boleh. Kamu mau sebenarnya dari atas saja juga tidak apa-apa. Nggak pakai fat ya, Chef? Nggak pakai fat. Aku benar-benar pastiin dengan nanya terus ke Chef Richie detail-detailnya termasuk ke fan di oven karena itu cukup ngaruh. Karena aku juga pengen menang di challenge kali ini. Aku suruh nginget begini, aduh kacau kali. Udah tahu aku pelupa orangnya, disuruh mengingat kayak gini, Chef. Gimana ini? Nggak bisa nulis lagi. Aku ingat atau enggak ini nanti? Jadi kita masukin, kita tujuannya sebenarnya kan selain memanggang juga kita mau mengeringkan tekstur ini. Oke. Kalau ditanya berapa lama, biasanya makan waktu 8-12, tapi tergantung. Makin tebal doughnya kalian, otomatis makin lama dipanggangnya. Jadi ntar setiap beberapa menit kita akan kembali ke sini, kita akan menggunakan offset spatula ini untuk menghancurkan supaya dia lebih rata baking prosesnya. Yang nextnya yang kita lakukan itu sekarang tempering coklat. Nah, di sini nih ribetnya kalau kita berurusan dengan dessert, apalagi coklat. Kalau tempernya nggak benar, suhunya nggak benar, itu bakalan fail dan nggak bisa keluar dari cetakan. Untuk tempering coklat, paling simpelnya itu kita menggunakan double boiler. Tujuannya kenapa kita memakai double boiler? Kenapa kita nggak masukin coklatnya ke dalam potsnya aja? Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita masukin coklat yang langsung kena direct hit tanpa ada air atau apanya, coklat tersebut akan mudah terbakar. Jadi kita panggilnya kita double boiler supaya nanti coklatnya kita masukin ke sini, yang melumerkan coklatnya itu dari uapnya. Tapi sebenarnya untuk memanaskan coklat kalian bisa juga menggunakan microwave. Tapi menggunakan microwave juga hati-hati. Setiap 30 detik kalian harus keluarin. Nggak bisa ditaruh 1 menit atau 2 menit diamin. Sama apa yang terjadi, biarpun dari dry heat, dia akan kebakar. Sejauh ini ada pertanyaan dari kalian? Cukup jelas. Chef, pakai jenis apa coklatnya, Chef? Ini kita pakai 66% untuk bikin shell-nya si coklat bonbon tersebut. Tapi namun nanti untuk yang fillingnya akan berbeda. Ini juga kalau kalian mau lihat sebenarnya dari hit seperti ini aja dia sudah meleleh pelan-pelan. Oke. Juga akan kembali ke sini untuk make sure atau mengecek cookiesnya kita. Jadi kayak kalian lihat seperti ini yang saya lakukan. Saya mau make sure saya potong-potong seperti ini. Nah, tujuannya supaya ya dia terbakarnya atau terpanggangnya lebih merata. Kalian lihat sudah mendidih. Saya nggak perlu lagi nyalain apinya. Saya matiin aja. Ininya tetap balik. Airnya akan melelehkan coklatnya dengan sendirinya. Nah, kita harus lumerin coklatnya pada suhu 45?
Ya, betul. 40 sampai 45. Terus kita harus mendinginkan ke suhu. Sampai 27, 28. Betul. Naikin sampai 30. Ah, very nice. Wow, happy banget bisa dibikin sama Chef Richie. Oh my God, thank you so much, Chef. Aku emang tahu sih teknik tempering coklat ini karena emang kebetulan aku juga sekolah pastry. Oke. Nah, ini mold polikarbonat yang seperti kalian lihat. Apa keunggulannya menggunakan molds ini untuk produk-produk coklat? Keunggulannya itu dengan kita bisa mendekorasi. Jadi kasih efek presentasinya lebih menarik dengan warna, tergantung warnanya dari apa aja. Tapi yang akan kita gunakan hari ini, paling pentingnya itu gunakan cocoa butter dan food coloring. Jadi cocoa butter itu lemaknya coklat. Nah, lemak coklat itu yang akan kita temper. Karena sebenarnya sama konsepnya si dark coklat dan cocoa butter. Kita harus mengatur suhunya. Kalau kita salah mengatur suhunya, itu yang paling kritikal. Berarti kalian akan gagal. Waduh, aku pusing. Tambah lagi mengeluarkan heat gun lagi. Ini mau ngapain sebenarnya? Mau jadi kuli kita ya? Yang lebih mencengangkan dia pakai alat kayak buat dempul omah. Kijan Chef Richie iki asline bakingane kok tukang bangunan tapi piye? Ini alat sebenarnya kita di industri coklat itu banyak cari inspirasi dari toko bangunan. Kita mau make sure juga memastikan bahwa suhu si cocoa butternya ini sebelum kita tempering itu juga panas. Jangan pada saat udah dingin. Karena balik lagi konsep untuk mentempering coklat itu kita melumerkan di suhu 40-45. Cocoa butter itu melt di 35. Jadi setelah itu kita bisa turunin lagi. Kalau cocoa butter sebenarnya turunin sampai di 29 derajat. Kita bisa turunin ke bawah, tapi mentok optimal workingnya pada saat kita pakai itu di 29. Terus selalu diaduk, make sure dia nggak fokus ke satu titik aja. Sama, balik lagi dia bisa kebakar ya. Flat surface, marble. Kenapa kita memilih marble? Karena batu marble itu sebenarnya dia menyimpan suhu ruangan lebih lama dari bandingin misalnya kita pakai stainless. Karena kenapa? Kalau stainless kita tuang sesuatu yang hangat, dia akan langsung menyerap suhu hangatnya itu ke dalam mejanya. Sedangkan kalau marble dia akan menahan, dia malah membantu mendinginkan produknya. Dan itu yang kita cari pada saat kita menemper coklat atau cocoa butter. Oke, simple. Kita keluarin 3/4 dari sini ke marble. Oke. Melihat teknik Chef Richie untuk tempering coklat, sebenarnya aku lihat tuh simpel banget, tapi setelah aku pikir-pikir ini coklat loh, karena ini menganut suhu, jadi aku kurang paham dan agak takut banget. Mati aku kali ini, serius. Oke. Sini ada termometer. Kita bisa ngecek suhunya. Kalau misalnya memang oke, let's say ini dingin, terlalu dingin, nggak apa-apa, jangan panik. Oke. Sekarang kita aduk rata. Tujuannya kenapa ini? Saya sisain 1/4 tadi. Jadi dengan melakukan ini sebenarnya kita menghangatkan coklat yang tadi sudah terlalu dingin. Sorry Chef, Ya. suhu awalnya berapa tadi? Suhunya kita kalau di cocoa butter paling penting itu untuk melumerkan dia itu di suhu 35 derajat Celcius ya. Soalnya tadi jadinya 23 sih. Ya, ini pada saat saya dinginin. Ya kan, pelan-pelan dia naik. 26. Di 26. Nah, kita tahu berarti kita sebenarnya mau achieve-nya di 29. Kita akan menggunakan si heat gun. Jadi heat gun ini sebenarnya untuk produksi coklat dan membuat coklat. Nah, ini temannya kalian yang paling berharga juga. Jangan terlalu lama atau over, karena kita nggak mau menghilangkan. Sebenarnya proses tempering itu kan kita menyusun lemak-lemak coklat di dalam ini. Karena kan sebenarnya ada banyak. Udah gitu lemak coklat itu menyebar. Nah, kita melakukan tempering ini, yang dimana berarti kita sebenarnya menyusun lemak ini supaya jadi satu baris, yang menghasilkan apa tekstur di mulut kita nanti. Sama membuat coklatnya bisa mengeset, mengencang gitu, mengeras. Memang harus 29 ya sih? Ya, suhu yang paling bagus dan menciptakan nantinya setelah dari moldnya itu bisa mengkilat itu di suhu 29 derajat. Termometernya harus presisi banget ya berarti? Harus presisi.
Tapi feeling saya ini sudah. Ya, kita akan lakukan ini. Terus kita dekor seperti ini. Sorry, maaf chef. Tadi 35 ya? Untuk melelehkannya Kalau untuk melumerkan suhunya di 35. Jadi kalau udah lumer, jadi tinggal dinaikin ke 29 aja? Diturunin, sorry. turunin ke 29, betul. Berkali-kali aku minta Chef Richie buat merekap karena jujur, ini harus presisi. Dan kalau gagal tuh pasti gagal total. Aku nggak mau gagal total, aku mau coba sebaik-baiknya, makanya aku harus tahu sedetail-detailnya informasinya. Jadi yang bisa tolongin saya taruh ini di dalam chiller aja. Ya, mungkin dalam berapa menit nanti keluarin lagi. Oke, kita balik si cookies kita. Nah, warnanya juga sudah lebih ke golden brown. Kita akan biarin suhunya mendingin. Next, sama kita melakukan proses lagi, tempering. Sejauh ini kalian sudah mengerti kira-kira konsepnya seperti apa? Berarti 35-nya di sini, Chef? Iya, di sini panasin. Ini kan sebenarnya sudah lumer. Cuma suhunya karena otomatis dia sudah mendingin, berarti dia nggak di 35 derajat. Nah, yang saya lakukan itu saya melumerkan sekarang di sini lagi dengan bantuan heat gun. Kita akan tuang ke marble. Tempering lagi. Nah, kita melakukan proses ini juga nggak bisa terlalu lama. Harus cukup agresif atau cepat. Karena kita butuh menurunkan suhunya itu ke bawah secepat mungkin. Dan makin lama kalian melihat proses ini, kalian juga bisa identifikasi bahwa sebenarnya coklat atau cocoa butternya ini dia sudah mulai mengental dari sebelumnya waktu kita cuman panasin. Mold yang di dalam kulkas boleh tolong diambilin. Terima kasih. Terima kasih. Body chiller biasa. Ya, jadi memang sebenarnya kita tidak biasanya melakukan ini karena untuk proses pembuatan bonbon sendiri itu memakan waktu propernya 2 hari. Tapi itu untuk proses di mana kita membicarakan bisnis ya. Tapi sedangkan untuk kadang-kadang kita ada special event atau apa, nah kita bisa melakukan cara ini. Di mana yang kita bikin, kita fill semuanya kelar di dalam 1 hari. Tapi yang penting kita bisa menyimpan produk ini dalam waktu yang berlamaan. Ini sama, saya kasih layer kedua. Untuk pemilihan warna juga sangat penting untuk di coklat karena tidak semua warna akan bisa keluar yang menggunakan dark coklat. Boleh tolong ditaruh di chiller lagi, mungkin 1 menit, nanti langsung dikeluarin aja. Terima kasih. Untuk Chef Richie, apapun aku lakukan, yang penting nanti Chef Richie kontak aku bisa kerja sama Chef Richie ya. Kalau nanti ke Amerika, ajak-ajak juga ya, Chef ya. Then the main ingredients, which is the coklat. Make sure juga hati-hati, coklat sama air itu musuh. Jadi sebelum kalian mengerjakan sesuatu, ini banyak air atau misalnya kelembapan, itu akan berpengaruh pada hasil coklat yang kalian pakai. Oke, the same concept. Kita bakalan tuang. Saya akan sisain sedikit yang dimana coklat di sini masih panas. Oke. Waktu di sekolah sih aku pernah ya dapet pelajaran tempering coklat. Waktu di training pun aku juga pernah tempering coklat. Tapi ini hal yang paling aku benci karena menurutku ini susah banget dan tanganku tuh kurang lihai gitu loh. Pelan-pelan, kalian maksudnya dalam arti kata mungkin kalau awalnya belum terbiasa, ingat aja begitu gerakin ke sini, kalian harus menyisakan sedikit gap. Sama seperti pas didorong. Karena kalau misalnya enggak, yang terjadi seperti itu. Jadinya